Bedanya dengan yang akut adalah ada gambaran Shrunken fibrosis kidney yang dibuktikan secara radiologis. Untuk sistitis itu dengan sindrom klinis dysuria, peningkatan frekuensi, urgensi, dan kadang nyeri suprapubik. Ini adalah pembagian ISK dengan atau tanpa komplikasi. Untuk yang ISK tanpa komplikasi, ini adalah infeksi pada pasien sehat dengan struktur dan fungsi saluran kemih yang normal. Dan kebanyakan pasien yang tanpa komplikasi ini adalah wanita. Biasanya untuk pengobatan yang tanpa komplikasi adalah dengan obat yang secara peroral dengan durasi yang singkat. Sedangkan ISK dengan komplikasi ini biasanya dengan abnormalitas pada struktur dan fungsi saluran kemih. Pada yang dengan komplikasi ini virulensi bakterinya tinggi dan biasanya adanya resistensi bakteri terhadap antimikrobial. Nah, faktor yang menandakan infeksi saluran kemih dengan komplikasi, misalnya pada pasien dengan laki-laki, adanya abnormalitas anatomi atau fungsi saluran kemih, pasien hamil, pasien tua, pasien DM, imunosupresan. Oke, lanjut. Ini terminologi ISK berdasarkan episode. Yang pertama, first atau isolated infection, yaitu ISK yang terjadi pertama kali atau infeksi ISK yang sebelumnya dengan episode yang sudah sangat lama. Kemudian unresolved infection, yaitu ISK yang tidak berespon terhadap terapi antimikrobial dan dibuktikan dengan patogen yang sama dengan profil resistensi antibiotik. Sedangkan infeksi rekuren ada dibagi dua, yaitu reinfeksi, kemudian persisten, yaitu dengan adanya 2 episode ISK dalam 6 bulan atau 3 episode ISK dalam 12 bulan. Kalau yang reinfeksi ini bedanya dengan patogen yang berbeda, sedangkan yang persisten didapatkan patogen yang sama. Untuk diagnosis ISK, ISK sangat bergantung pada pengumpulan urin yang baik dan benar. Dilanjutkan dengan urinalisis dan kultur urin. Untuk akurasi diagnosis urinalisis dan kultur dapat ditingkatkan dengan mengurangi kontaminasi ketika pengumpulan sampel urin, yaitu dengan cara yang baik dan benar. Ini ada cara untuk mendiagnosis dengan ISK, yaitu dengan urin pancar tengah kateter maupun dengan aspirasi suprapubik. Dan pancar urin tengah dari kateter merupakan spesimen yang akurat dibanding dengan pasien yang berkemih dengan biasanya. Sedangkan yang aspirasi suprapubik ini tingkat akurasinya sangat tinggi. Biasanya digunakan pada pasien-pasien dengan spinal cord injury ataupun pasien anak. Dan aspirasi suprapubik merupakan pilihan yang baik untuk mendapatkan sampel yang tidak terkontaminasi. Kemudian ini ada dipstik urin juga. Ini berguna untuk bringing out ISK, tapi dipstik urin ini bukan merupakan indikator yang baik untuk diagnosis ISK. Biasanya parameter yang dilihat di dipstik urin adalah nitrat dan leukosit, esterase, dan darah. Sedangkan urinalisis kita dapat melihat adanya eritrosit urea, bakteri urea, sel epitel, bakteri, kristal, dan gas. Dan piuria, hematuria, dan bacteriuria merupakan indikator penting dalam diagnosis dari ISK. Nah, diagnosis ISK dipertanyakan apabila tidak ada piuria. Dan setelah dikonfirmasi dengan hasil kultur, misalnya positif, disarankan untuk konfirmasi dengan sampel urin dengan kateter. Untuk imaging, ini sebenarnya sangat jarang untuk dilakukan, kecuali misalnya ISK pada laki-laki dengan tanda gejala saluran kemih, dengan imunokompromis, adanya gagal respon terapi, infeksi rekuren dengan jenis bakteri yang sama. Ini bisa digunakan dengan USG, CT scan, MRI, VCUG, dan radionuclide studies. Ini adalah bakteriuria asimptomatik, yaitu tanpa adanya gejala ISK dan teridentifikasi bakteri pada sampel urin yang tidak terkontaminasi. Untuk diagnosisnya, pada wanita dengan 2 kali voiding didapatkan jumlah bakteri lebih dari 100.000 CFU per mililiter. Sedangkan pada laki-laki 1 kali lebih dari 100.000 CFU per mililiter, dan pada pengguna kateter dengan jumlah spesies lebih dari 100.
Pada bakteri asimptomatik ini, eee, secara guideline sebetulnya tidak perlu untuk diobati. Untuk yang asimptomatik ini perlu diobati pada wanita hamil, eee, dengan, prosedur pendarahan mukosa. Untuk prinsip terapi antimikrobial, ini ada beberapa, jenis antibiotik yang bisa digunakan untuk terapi ISK seperti golongan beta-laktam, aminoglikosid, kulinolon, fosfomycin, nitrofurantoin, trimethoprim, sulfomethoxazole, vancomycin, dan sebagainya. Nah, untuk keputusan pemilihan antibiotik ini harus mempertimbangkan spektrum antibiotik terhadap patogen dengan memperhitungkan ada tidaknya komplikata, efek samping potensial, dan biaya yang dikeluarkan. Nah, ini adalah contoh-contohnya dari antibiotik yang digunakan, biasanya spesifik untuk patogen yang tertentu. Misalnya pada fluoroquinolone, spesifik untuk bakteri Streptococcus dan sebagainya. Nah, ini untuk sistitis tanpa komplikata biasanya disebabkan 75% sampai 90% oleh E. coli dan 10 sampai 20% oleh Staphylococcus saprophyticus. Untuk pilihan pengobatannya adalah nitrofurantoin, cotrimoxazole, fosfomycin, dan sebagainya. 90% wanita dengan ISK menjadi asimptomatik dalam 72 jam setelah memulai terapi antibiotik. Visit follow up dan kultur tidak diperlukan pada wanita yang sudah asimptomatik setelah terapi. Namun pada laki-laki, ISK dianggap sebagai komplikata sampai dapat dibuktikan. Kemudian untuk yang sistitis dengan komplikata, eee, untuk untuk yang komplikata ini guideline untuk terapinya, sangat sulit untuk eee, sangat terbatas karena luasnya kondisi pasien dan patogen. Kemudian pada pasien yang dirawat inapkan, biasanya dengan yang pasien dengan komplikata ini dilakukan dengan terapi secara IV yang disesuaikan dengan pola resistensi pada, tempat tersebut. Misalnya terapi IV dengan jangka waktu 10 sampai 14 hari. Kemudian dapat diganti dengan terapi oral ketika pasien sudah stabil. Kemudian ini untuk terapi dari pyelonefritis akut dan pyelonefritis kronis, ini bisa dibagi menjadi 2. Untuk yang pyelonefritis akut pada pasien dengan tanpa sepsis, nausea, dan vomiting maupun pasien dengan sepsis. Untuk yang tanpa sepsis biasa dilakukan urin kultur, evaluasi radiologis, dan, diberikan terapi selama 7 sampai 10 hari dengan fluoroquinolone. Kemudian, untuk yang sepsis biasanya dilakukan evaluasi radiologis untuk, melihat adanya faktor dari komplikasinya. Kemudian dilakukan kultur urin dan kultur darah. Kemudian lanjut. Ini adalah, infeksi lain dari ISK, eee, pulmonary gangrene merupakan kondisi yang potensial membahayakan jiwa. Ini urotopatogen ini menyebar ke fascia bak penis dan menyebar ke fascia dartos, skrotum, dan penis, serta dapat mencapai fascia scarpa, lapisan dinding perut. Ini pada pasien dengan funigangrene ini rata mortalitas mencapai hingga 20%. Untuk diagnosis yang cepat dan tepat sangat penting karena progresitas dari penyakit ini dapat berkembang dengan cepat. Untuk terapi dari funigangrene ini adalah dilakukan debridement yang secepatnya, sangatlah esensial. Eee, ini merupakan gejala-gejala dari funigangrene. Demam, toksitas sistemik, nyeri dengan krepitasi merupakan temuan awal yang dapat dikonfirmasi dengan foto polus abdomen dan gas frontal. Dan seperti saya katakan tadi, untuk terapi, funigangrene ini adalah dilakukan debridement dengan secara cepat. Oke, terima kasih. Demikian presentasi dari saya, mohon arahnya dokter.